Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus di tengah-tengah kita guru kita bersama Kiai Muhasinuddin dan saudaranya Kiai Haji, yang saya kenal Kiai Iman Jaya. Gak apa-apa ya, mohon maaf. Imanuddin. Oh, imannya kuat berarti ya. Gak tahu imronnya. Mohon maaf Kiai, berguru Kiai ya. Jangan ngantuk ini, selesai ngantuk ini. Ngantuk apa lapar ini? Belum makan? Sama ya. Kebuli masih ada nih. Masih ada kebuli biasanya. Tapi jangan khawatir, pasti kebuli ya. Artinya kabul. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan guru kita tadi yang saya sebutkan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan, ditambah-tambah keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mau saya hormati juga para guru-guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita menambah keberkahan dalam majelis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Sohibul Hajah, Haji Nanat, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambah-tambah kemuliaannya dengan menambah rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin. Dan yang saya hormati para hadirin hadirat, mohon maaf, keluarga Cilongok ada datang juga ya. Masya Allah, luar biasa, keluarga putra putri dari almarhum Mahfur lagi ya, Haji Abu Yauji Tutusi. Mudah-mudahan kedatangannya juga menambah keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sudah cukup tadi kan. Tadi saya tanya kepada Kiai, mestinya bukan saya yang ceramah, ini beliau. Tapi kata beliau sudah ada ceramah saya langsung disuruh ceramah ini. Ini rencana rupanya sudah ya. Pemerkosaan ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan luar biasa karunia kepada kita, dikumpulkan kita dalam satu majlis yang sama-sama kita yakini bahwa majlis ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengundang mahfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan, keburukan hati kita dibersihkan oleh Allah di majelis ini hari ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rasanya dingin adem hati ini kalau sudah kumpul seperti ini, majlis dzikir, majlis sholawat atau majlis khol yang banyak didatangi oleh orang-orang yang berilmu, para kiai. Adem, berarti hati kita kalau datang acara seperti ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Nyambung gak kita ini? Senang gak kita ini? Memandang ulama saja sudah luar biasa Pak, pahala Pak. Apalagi nyambung hati ini. Kalau gak nyambung, kita datang ke sini gak nyambung, ya artinya bosan, sudah capek, ngantuk. Maka kata ulama, berarti kita nggak punya hati hari ini. Nggak punya hati. Padahal acaranya banyak ini. Ada acara hall yang pertama, kedua Isra Mi'raj. Iya. Kalau belum malam Sabanan juga ya, menyambut bulan Ramadan komplit. Iya. Rewahan segala macam-macam, penutupan pengajian komplit sudah ya. Kita rangkap jadi satu supaya hati kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasul Muhammad SAW. Tapi saya yakin nyambung. Nyambung nggak? Kata ulama, ini kata saya, kalau kita nggak nyambung, nggak seneng datang acara seperti ini, maka utlub kata ulama, galbaka ila salasatin mawadin. Carilah hatimu di 3 tempat. Kita disuruh cari ulama ini sama ulama supaya nyambung kepada Allah, hati kita nyambung. Disuruh cari ada 3 tempat agar hati kita nyambung kepada Allah. Apa saja? Yang pertama, indah sami'tul Quran. Ya, kalau dibacakan Quran, indah qiraatil Quran. Kalau dibacakan Quran, kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasul, berarti hati kita ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dibacakan Quran kayak tadi, kita nggak dengar, malas, ribut dengan urusan kita, ngomong sendiri, apalagi yang bawa HP segala main HP nggak tadi? Ini kalau ngomong acara seperti ini kita disaksikan malaikat Pak. Jangan bohong, tiap hari kita bohong, bosan kita Pak. Malaikat ini bosan nyata kita tiap hari bohong. Jangan bohong. Jadi ayo diperbaiki kalau Quran supaya kita nyambung sama Allah ini. Justru lebih dekat tuh, nempona lebih dekat. Lagu-lagu ini ya, laki-laki atau perempuan. Sampai saking nyambungnya, bait per bait ini kita hafal. Ini deket kan udah nyambung. Apal bet. Deket. Lagu Krisdayanti apal bet. Kok kenal Habib? Mau teman saya semua. Teman di TV. Kalau Anda sambungannya seperti itu, gak nyambung dengan Al-Quran, masih ada sambungan hati kita supaya kita mencari hati kita agar menyambung kepada Allah. Yang nomor 2 apa? Indah majalisul dzikir. Supaya nyambung hati kita kepada Allah seperti malam hari ini nyambung duduk kita di majelis dzikir di mana ada tahlil, tahmid, sholawat. Di situ hati kita senang, enak, antrem, ya, demen, dingin. Berarti hati kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masih nyambung Pak, kebaju Pak, kebablas kita ini. Ya, majelis seperti ini datangi ulama berkah ini Pak. Dan di majelis ini diyakini Allah ini memberikan rahmat kepada kita. Amin. Semuanya ini dapat rahmat dari Allah. Tapi ada yang nggak nyambung. Nyambungnya di tempat-tempat selain majelis, di mana? Di karaoke. Iya. Biasa Pip majelis zikir kayak itu saja Pip, acaranya ya sholawatan, tahlilan. Nah iya memang majelis zikir isinya seperti ini. Kalau di tempat ada penyanyi bukan majelis zikir namanya ini. Hah? Majelis dangdutan ya. Organ tunggal nah. Majelis zikir seperti ini nggak ada artisnya Pak, nggak ada. Ada ulamanya, ada gurunya, ada kiainya, ada kesepuan. Ini yang membuat kita nyambung. Nyambung nggak kita ini? Nyambung. Masya Allah. Kalau masih nggak nyambung kata ulama terakhir nih Pak. Di mana supaya hati kita cari tempat di mana? Indah khalwah. Supaya kita menyendiri, tafakur kepada Allah. Ya, menyesali bagaimana dosa-dosa kita, tafakur keindahan yang bentukan atau ciptaan dari Allah, kita pikirkan
ingat yang enggak, bayangan yang enggak, bayangan hutang, bayangan macam-macam, pusing, tambah pusing kita sendiri. Ini bahaya. Maka kata ulama, kalau 3 tempat ini Anda nggak nyambung, baca Quran nggak nyambung, majelis zikir tambah gelisah, ngantuk, mata kita panas, terus sendirian tambah pikiran yang macam-macam, pikiran perempuan, pikiran macam-macam, porno, naudzubillah, itu nggak nyambung. Maka kata ulama, fa'asala lillah, mintalah kepada Allah an yamunnu qalbika fa inna la qalbalak. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hati kepada kita. Kenapa? Fa inna la qalbalak, karena kita gak punya hati. Jadi yang hatinya gak nyambung 3 tempat ini, Pak, malam hari ini minta sama Allah supaya diberi hati kita, hati yang nyambung dengan bacaan Quran, hati yang nyambung dalam majelis zikir, hati yang nyambung ketika kita bertafakur, memikirkan keindahan, keagungan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita ini bisa nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, ini bicara yang mana nih? Isra Mi'raj apa Khol? Dua-duanya. Ini saat keluarnya saja ya. Karena kita ini kan istilah tembakan ya. Langsung ditembak suruh bicara, padahal saya pikir ngopi saja. Kan biasa ngopi kita di sini. Yang ceramah guru-guru kita sebetulnya. Hadirin, acara Khol luar biasa. Malam hari ini Haji Nana mengajak kita kumpul. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul. Kalau katanya orang kongko-kongko, bukan. Kita diajak berkumpul, berzikir, mendoakan orang tua yang telah meninggal, khusus ibu beliau yang almarhumah telah meninggal. Maka kita diundang untuk berzikir, membaca istighfar. Namun bacaan zikir dan istighfar tadi tidak mutlak hanya kepada kiriman tadi, tidak mutlak ya, mutlak memang kepada ibunda almarhum tadi, tetapi kita juga orang tua kita yang meninggal dapat kecipratan doa, Pak. Jadi gak sia-sia kita ini baca la ilaha illallah, kirimannya sampai kepada orang tua kita selain yang khusus kepada almarhumah. Bacaan sholawat kita sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal, ya. Karena saya sering mengatakan majma'ul ulama, ya, kata Imam Nawawi, majma'ul ulama, kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, bi anna doa al ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu alaihim. Ulama ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Nawawi, mengatakan doanya yang hidup untuk orang meninggal, para arwah-arwah, yanfa'uhum, sangat bermanfaat bagi yang meninggal, wa yasilu alaihim, dan akan disampaikan doa kita oleh Allah kepada orang tua kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan orang tua kita yang malam hari di dalam kubur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang kita kholi, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Pak, bacaan ini, bacaan zikir ini bagus, tidak ada pertentangan. Tahlil, yasin, ya, qiraatul Quran luar biasa, sampai kepada yang meninggal, dan sangat bermanfaat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, acara haul seperti ini Haji Nana juga menyontohkan kepada kita, masih ada kesempatan seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Loh, kok bisa? Orang tuanya kan
sudah meninggal. Waktu hidup kita bisa berbakti, memberikan makanan, mengasuh orang tua, ya, ngajak jalan-jalan supaya orang tua kita senang. Tapi ketika mati kan di kuburan, bagaimana? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna abawayya mata wa man bagiya syai'un abiruhuma. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tua saya telah meninggal. Bagaimana saya bisa berbakti, berbuat baik kepada orang tua saya yang telah meninggal? Apa jawaban Nabi? Bidu'ai wal istighfari huma. Kirimkan doa dan mintalah ampun untuk keduanya. Itu adalah bukti tanda berbaktinya anak kepada orang tua yang telah meninggal. Maka nggak salah Pak, undang sedikit banyaknya luar biasa ya, mendatangkan ulama sampai semuanya hadir. Semua ini tidak ada tujuan lain, mengirimkan doa dan sebagai tanda bakti Haji Nana meskipun ibunya telah menjadi ahli kubur. Mudah-mudahan kita juga bisa menyontoh, kita sudah bisa berbakti ke orang tua kita yang telah meninggal. Kita bisa berbakti terus menerus mengirimkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah. Amin ya rabbal Alamin. Nah, ini yang sudah meninggal hadirin, kan tidak harus cerita yang meninggal terus ya. Yang hidup gimana Beb? Yang masih ada orang tua ya harus berbakti, apalagi yang hidup, terutama ibu kita hadirin. Masya Allah, kalau masih ada ibu hadirin, ya ini azimat kita ini hadirin. Anda bisa datang kepada ulama, datang kepada kiai, ke Habib minta doa, tapi Anda nggak pernah minta doa kepada ibu Anda, percuma. Betul. Sia-sia kita, Ya. malah kita mensia-siakan orang tua kita atau ibu kita. Kita sia-siakan orang tua kita, bapak kita ketika tua, kita sia-siakan. Kalau sakit baru dikasih buah-buahan, waktu masih sehat nggak mau dikasih buah-buahan, kasih makan enak. Sakit nggak mau makan Pak, waktu sehat dikasih makan yang enak, diajak jalan-jalan. Kalau kita ke rumah sakit biasanya kan bawa makanan. Kenapa? Ibu saya sakit deh, bawa apa ini? Bawa apel, bawa durian, Pak. Gak mungkin kemakan, yang dimakan yang hidup, yang sehat ini. Tuh. Yang sakit yang diinfus Pak, gak boleh makan, ya gak masuk makan. Kebalik ente makan sendiri saja. Ini kadang-kadang begitu hadirin. Banyak gak? Biasanya begitu, bawa roti, bawa makanan. Loh, waktu sehat, ayo muliakan. Iya, sehat, kita kasih makan apa yang kesukaannya. Jangan nunggu diminta hadirin. Kita sebagai anak ini harus ngerti kesenangan orang tua ini apa, kesukaan orang tua ini apa. Turuti hadirin. Karena apa? Karena di situ tempat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa, tahu hadis qudsi hadirin? Ngerti gak? Ngerti hadis qudsi? Hadis qudsi sama hadis yang biasa kita dengar ngerti ya? Yang gola Rasulullah itu hadis biasa, saya mutawatir, macam-macam. Harus belajar hadis. Ini hadis qudsi, maksudnya hadis qudsi ini hadis yang datang langsung kepada Rasulullah melalui mimpi atau ilham. Ini namanya hadis qudsi. Ini pernah Rasulullah dikasih berita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya ingat. Kalau seseorang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, aku ridho kepada orang tadi. Tetapi ketaatan tadi kepadaku terus terhadap orang tuanya berani kurang ajar, maka fa'inna anhu sabik. Sesungguhnya aku marah meskipun ahli ibadah. Ibadahnya banyak. Kaget ini. Ibadahnya banyak, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Tapi Anda berani dengan orang tua Anda. Allah marah. Sia-sia haji kita, Betul. kita. Ya. Ya. Tetapi
apabila kebalikan, ibadahnya compang-camping, Lebih deket sholatnya pada kadang orang. sholat, kadang tidak sholat, puasanya banyak bolongnya, Kopeh. nggak pernah umroh, meskipun banyak duitnya nggak pernah umroh, malas, jauh, apalagi haji antrinya panjang beb. Tapi terhadap orang tuanya luar biasa, maka Allah ridho kepada orang tadi. Ini hadis qudsi tadi. Jadi kita ini kan nggak mungkin. Ya insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Tetapi kadang-kadang ibadah kita ditolak oleh Allah. Karena apa? Kadang-kadang kita bodoh, nggak punya ilmu, ibadah keliru tambahan, wudu aja keliru, maka nggak mungkin sholat kita diterima. Kan kita nggak tahu karena nggak belajar. Ini bisa ditutup kalau Anda berbakti kepada orang tua, maka Allah ridho kepada kita. Amin. Kan kita sering dengar ridho fi ridhol walidain wa sukhullah fi sukhul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua kepada kita. Pada malam hari ini kita kumpul di sini Pak, oleh-olehnya Pak. Kalau yang masih punya orang tua, ya muliakan orang tua kita Pak. Insya Allah. Dudukkan orang tua kita yang luar biasa, tempatkan yang bagus. Saya kadang-kadang heran, pernah itu satu orang ada di samping saya, bapaknya salaman sama kiai, sama habib salaman, tapi sama bapaknya dilewati begitu saja. Malu dia salaman sama bapaknya ini. Ini majelis punya saya begitu. Loh, itu gak salaman sama apa itu? Biasa betul. Loh, ini pelajaran dari mana? Kalau kita nggak laku, nggak maju, nggak ada berkahnya. Ini ya berkah ente. Ridhonya Allah tergantung ente, tergantung orang tua ente. Salaman, nggak perlu kiai, nggak perlu habib. Orang tua Anda. Ini yang terpenting hadirin. Katanya Hakim Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Kutub Gresik, barang siapa yang memuliakan ibunya itu lebih bagus daripada memuliakan 70 wali yang masih hidup. Anda undang 70 wali di Indonesia ini, ada nggak 70 wali hidup Pak? Nggak tahu kita apa wali apa siapa, nggak tahu. Kadang orang-orang gila yang wali ya, kita katakan tidak bisa kita Pak. Masih kalah dengan ibu kita, masih kalah doanya dengan ibu kita. Doanya wali yang 70 itu Pak, satu ibu saja Putus. kalah. Maka muliakan ibu kita Pak. Insya Allah. Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni? Tahu dari mana? Orang ngerti. Tahu. Uwais Al-Qarni ini namanya Abu Amr bin Amir bin Jasmi bin Malik Al-Muradi Al-Yamani. Ini Uwais Al-Qarni ini lahir ketika Rasulullah hijrah. Dan sudah besar, dia mendengar bahwa ada nabi di Madinah. Maka dia pamit sama ibunya, wahai ibu, saya dengar ada Rasul yang diutus Allah yang sekarang tinggal di Madinah. Saya kepingin datang bersilaturahmi. Apa kata ibunya? Jangan wahai Uwais, kamu tidak perlu ke sana. Padahal ini perlu nabi Bu. Tapi ketika ibunya bilang jangan, Uwais Al-Qarni tidak berani melangkah. Tetap dia tunduk kepada ibunya, memelihara ibunya. Kalau seandainya Uwais Al-Qarni datang kepada Nabi waktu itu, maka hukumnya Uwais Al-Qarni dianggap sebagai sahabat Nabi. Berhubung tidak ketemu Nabi sampai Nabi wafat, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, diberikan isyarat, wahai Umar, apabila kamu bertemu dengan laki-laki yang berbaju wol itu baju dari apa? Kambing domba begitu, matanya biru kayak mata saya ini, ganteng, wajahnya tegap, gagah, tingginya semampai, dan ada tanda kulitnya ini pernah dia sakit belang, sekujur tubuhnya ini sakit belang. Ini ketika dia pernah membawa ibunya ke Mekah, dia memohon kepada Allah, belangnya tadi tinggal sedikit. Ada yang ceritakan di belakangnya ada belangnya, atau ada yang mengatakan di tangannya. Maka Nabi berikan isyarat, kalau ketahuan ketemu kamu manusia yang ada belangnya ini, maka mintalah doa kepada orang tersebut. Memang waktu itu Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Waktu
itu dia tinggal berdua sama ibunya. Tapi yang sulit bagi Uwais Al-Qarni, semua kebutuhan, keinginan ibunya dituruti. Dia tak deket. Tapi satu yang tidak bisa dituruti apa? Ibunya kepingin datang ke Masjidil Haram untuk haji. Itu saja yang bingung. Karena apa? Di Yaman nggak ada, waktu itu nggak ada pesawat, apalagi pesawat ya. Iya, bisa aja nggak ada mobil, nggak ada. Yang ada cuma onta. Sedangkan waktu itu kalau ada Uwais Al-Qarni dalam keadaan fakir miskin, maka apa usaha Uwais Al-Qarni? Diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni ini punya akal waktunya. Ya sudah, saya usahakan ibu saya supaya bisa ke haji. Dia latihan dulu, Pak. Latihan apa? Dia pelihara kambing ya? Apa kerbau itu? Kerbau kecil itu, Pak, dipelihara ditaruh di atas tebing begitu. Dipelihara sama dia. Setiap hari dia, Pak, digendong itu siapa? Kerbau tadi itu ditaruh ke bawah, naik ke atas berapa kali gitu. Tiap hari latihan sampai umurnya 8 bulan sampai tambah berat kerbau tadi, Pak. Setelah tambah berat, tambah kuat dia, maka dia mengatakan saya mampu, saya akan gendong ibu saya. Gak usah pakai ini aja. Iya, gak usah pakai tutup, kaget. Saya kaget bukan hadirin. Gak usah ikut kaget, latar namanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, jaraknya 5.000 km digendong. Digendong, Pak. Karena dalam gendong enak dong. Enak gak digendong? Apalagi sama wanita digendong. Wah. Wanita apa laki-laki yang gendong ini? Digendong, Pak. Sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah. Waduh, di Madinah gempar ini, Pak. Kedatangan Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman sana sampai ke Mekah, ke Madinah, lalu disambut oleh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab, dan sahabat-sahabat waktu itu menyambung. Waduh, semuanya memuji. Barrul walidain, engkau adalah orang yang berbakti kepada Allah. Belum pernah ada sejarah seorang laki-laki menggendong dari jarak yang jauh 5.000 kilo, nanti pulangnya 5.000 kilo, seperti Anda, wahai Uwais Al-Qarni. Maka ketika ketemu dengan Abdullah bin Umar, wahai sahabat Nabi, kata Uwais, boleh saya bertanya? Silakan. Apa yang kamu tanyakan? Apa yang ditanyakan? Apakah dengan saya menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, nanti balik lagi ke Yaman, apa sudah bisa saya membalas baik budi ibu saya? Maka Abdullah bin Umar menjawab, wahai tabi'in, wahai Uwais Al-Qarni, jangankan ngomong membalas, satu napas ibumu ketika engkau dilahirkan, napas ketika ibu ini, apa itu bahasanya, mengeluarkan bayi, satu napas itu belum bisa kamu membalasnya, wahai Uwais Al-Qarni. Satu napas ini maka bisa dibalas. Nah, berapa ribu napas waktu kita dilahirkan ibu kita ini, Pak, itu belum bisa balas kebaikan ibu kita kepada anak-anaknya, Pak. Maka perhatikan hadirin, ini pelajaran bagi kita, ya. Pelajaran, kalau Anda ingin dihormati anak, kita didik anak kita supaya berhormat kepada orang tua. Contoh ini, jangan Anda marah terus anak kita, percuma. Gak mungkin bakti tambah melawan. Anak sekarang ini macam-macam, Pak. Ajarannya, kitabnya bukan Al-Quran, punya kitab lain anak kita ini. Gak tahu kitab apa ini, Google apa sinetron apa itu. Kalau dikasih tahu bantah, ya. Kalau dikasih tahu orang tuanya berani. Hati-hati, kasih contoh yang baik. Sebab kalau keberhasilan anak ini tergantung orang tua kita juga, Pak. Tergantung ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini hukumnya, kalau hukum syariatnya ini, mestinya tugasnya cuma masak, bukan masak, mendidik anak dan dandan, itu saja. Urusan masak, belanja itu laki-laki sebetulnya.
Kalau di Jazirah Arab sana nggak ada ceritanya pasar isinya perempuan, nggak ada. Semuanya laki-laki semuanya. Perempuan itu tugasnya apa? Dandan, ya, pakai lipstik, pakai bedak, ya, yang cantik pokoknya di dalam rumah. Terus kedua apa? Mendidik anak. Itu tugas wanita, tugas ibu. Ya bu, tugasnya itu bu. Jangan dandan waktu kondangan saja. Buat siapa kondangan ini? Bukan buat suami kita, buat orang lain. Ya pak, kalau besok kalau ada kondangan pak suruh pakai daster saja. Nah untuk apa? Dandan istri kita untuk kita, untuk muhrimnya suaminya. Ya jangan dibalik-balik. Ke masjid pakai daster, pakai mukena. Nah keliru. Ya bu, dandan biar suami kita kerasan di rumah bu. Pakai lipstik, iya, yang cantik. Kira-kira lipstik aja 3 hari habis. Iya, dandan terus didik anak. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Urusan belanja laki-laki pak, ya, urusan pendidikan ibu jangan dibalik-balik. Pendidikan terus dandan ini urusan wanita, kaum hawa. Tapi kalau laki-laki ini repot pasien pak, ya, bekerja, bertanggung jawab, memberikan maisha, wah macam-macam sudah. Ya, berat tanggung jawab kita ini. Kalau ibu-ibu enteng sebetulnya, cuman dandan saja dan merawat didik anak. Kalau laki-laki ini repot pak, banyak pak, pusing kita memikirkan bayaran, ya, membayar apa PLN, ya, kreditan, adanya kredit, ruwet kita laki-laki ini pak. Maka zaman sekarang jangan salahkan laki-laki kawin lagi, jangan salahkan bro. Ini Haji Nana keliru, mesti taruh belakang wanita ini. Saya takut kalau tahu depan ini, ya. Marah langsung ke podium ini ya. Ya gimana bu? Ya, Anda di rumah begitu-begitu saja. Sementara di luar laki-laki ini paling nggak enak bu, ya paling seneng lihat yang bening bu. Ini yang ngomong juga seneng yang bening. Jangan Anda, jangan GR Anda, saya ini seneng yang bening. Ya, wanita ini jadi hiburan bu. Iya, anak dan wanita ini adalah hiburan bagi wanita dan laki-laki. Iya, maka dandan yang cantik, ya, perhatikan suami Anda, perhatikan anak Anda. Ini luar biasa sekali pendidikan. Kalau laki-laki memang begitu sudah berat bu. Jadi kalau kawin lagi kasih ridho saja. Ridho nggak bu? Enggak lah. Wah repot ini. Ibadah ini bu, masuk surga bu. Mau surga nggak? Nggak mau. Waduh. Berat. Kalau bicara seperti ini pak, urusan kawin lagi pak, seakan-akan wanita ini, wah laki-laki ini memang mata keranjang. Padahal enggak. Padahal memuliakan wanita ini pak. Coba di total di sini banyak mana wanita sama laki-lakinya di dunia di kampung ini, banyak wanita. Sesama wanita bu harus saling menghargai bu. Jangan mau menang sendiri. Ya. Kalau Anda meninggal bu, meskipun Anda cantik, pasti kawin lagi suami Anda. Iya. Kawin lagi gak? Ya. Ya kalau Sayyidina Khadijatul Kubra, Sayyidina Khadijatul Kubra meninggal, Rasulullah bersedih. Ini asbabun nuzul daripada Rasulullah ini kenapa disromirkan? Karena bersedih meninggalnya Khadijah. Karena Khadijah ini adalah penghibur Nabi. Ketika Nabi meninggal, Khadijah meninggal, Nabi gak ada hiburannya. Sumpah pak. Sebelum Khadijah meninggal 5 atau 3 hari kemudian sebelumnya ini Abu Thalib meninggal sebagai perisai. Abu Thalib keamanan bagi Nabi, meninggal dua-duanya. Sumpah Nabi pak. Yang terutama Khadijah Kubra meninggal pak. Khadijah ini bu luar biasa bu, cantik, cerdas, kaya lagi. Bukan Khadijah kita, bukan pak. Jangan samakan namanya Khadijah nanti sama si Khadijah. Ummahatul Mukminin Khadijah Kubra. Khadijah ini luar biasa pak, ngerti sama suami ini pak, ngerti. Ketika Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad saya bersedih? Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah, malaikat Jibril datang ke Gua Hira, Nabi ketakutan pak. Ya ketakutan, pulang menggigil, kedinginan. Pulang tadi kedinginan, langsung masuk rumah, ya Khadijah,
Sayyidah Khadijah diselimuti Nabi. Kan ada ayat, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir. Yasiruni ya Khadijah, selimuti. Maka diselimuti Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Cuma Nabi masih ketakutan. Ya Khadijah, saya takut ini ada ngikutin saya. Maka Khadijah ini pinter Pak, taat sama suami, cerdas. Maka Nabi Muhammad ditaruh di sebelah kanannya. Wahai Nabi Muhammad, wahai suamiku, apakah masih kelihatan orang yang ngejar kamu tadi, orang yang menakutkan? Masih kelihatan ya Khadijah? Masih ikuti terus. Maka Khadijah merubah tubuhnya di kiri Nabi Muhammad. Maka tanya kepada, wahai suamiku, masih kelihatan nggak? Masih wahai Khadijah, masih kelihatan orang tadi mengikuti saya terus. Maka nggak repot Khadijah ini Pak. Rasulullah langsung dipangku Pak. Dipangku ini Khadijah Pak, bukan Sumiati. Anda jangan bayangkan macam-macam ini. Khadijatul Kubra, Ummahatul Mukminin. Dipangku, ditanya, apa masih kelihatan? Masih wahai Khadijah. Karena cerdas Khadijah ini Pak, langsung membuka kerudung Khadijah ini. Dibuka kerudungnya, tanya kepada Nabi, ya Nabi, wahai suamiku, apakah ini sudah hilang orang tadi? Masih kelihatan? Sudah hilang wahai Khadijah. Maka ketika dibuka kerudungnya Pak, malaikatnya lari Pak. Malaikat itu paling nggak senang lihat wanita buka aurat. Iya Bu, jangan sekali-kali buka aurat Bu, malaikatnya lari nanti. Yang datang siapa? Setan. Maka dilepas kerudungnya, lari malaikat Jibril. Kelihatan hijab, lalu dipakai lagi kerudungnya. Nabi langsung ngomong, Khadijah masih datang lagi orang ini Khadijah. Maka dicopot lagi kerudungnya, lari lagi malaikat. Maka Khadijah ini cerdas, maka mengatakan kepada Nabi, wahai suamiku, beruntung. Ini adalah yang datang adalah kebaikan, bukan keburukan. Ini yang datang malaikat pembawa kebenaran. Pertanyaannya, kok bisa Khadijah ini tahu malaikat ini Bu? Yang datang malaikat ketika dia buka kerudungnya lari, ditutup lagi datang malaikat. Dari mana Khadijah tahu? Apa pernah ngaji Khadijah ini? Padahal gampang itu. Khadijah ini tahunya berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa? Dia baca sejarah Pak, yang dimana sejarah itu dipelajari oleh Khadijah. Seperti Sayyidah Aisyah Ridho. Ketika Sayyidah Aisyah meninggal suaminya Nabi Muhammad, dikubur di dalam satu kamar. Di kamarnya Sayyidah Aisyah Ridho. Setelah meninggal Rasulullah, meninggal Sayyidina Abu Bakar, ayah daripada Aisyah, sahabat daripada Nabi. Sayyidah Aisyah masih kalau masuk kamar, ada suaminya di situ, kuburan suaminya, ada kuburan abahnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau di kamar, buka kerudungnya, biasa terbuka auratnya. Ketika meninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, ditaruh di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidah Aisyah masuk kamar, dia tidak pernah melepas daripada kerudungnya. Maka orang heran lihat penampilannya Sayyidah Aisyah. Loh, biasanya kamu kalau di kamar santai buka kerudung, ya pakai daster begitu. Kalau kita kan begitu, ya Bu ya, pakai baju santai, baby doll, ya apalagi itu you can see. Kok tahu baby? Iya istrinya banyak, makanya tahu pengalaman Pak. Loh iya, lo kan hiburan kita wanita tadi. Kalau satu nggak bisa cerita banyak kita. Satu itu aja kita pandang, apalagi marahan. Aduh, seperti pagi baru bangun kita diomeli, mau jalan kerja diomeli, pulang kerja diomeli, malam mau tidur diomeli. Aduh Pak, telinga kita ini Pak, telinga kitanya Allah Pak. Ya, kalau bukan cipta Allah pecah telinga kita ini Pak. Maka jangan salahkan Bu kalau suaminya sendiri laki-laki lain, Pak perempuan lain Bu. Udah diam saja wanita ini. Subhanallah, ini ada hikmahnya corona ini ya. Wanita tadi disuruh pakai masker supaya apa? Supaya nggak banyak ngomong.
Betul. Pakai masker semua kan ya? Kalau perlu sampai tidur pakai masker Bu. Bawa masker tidur sampai tidur, Anda bangun tidur pakai masker lagi. Biar nggak banyak ngomong. Bukan COVID, bukan. Kalau laki-laki yang seneng bening, kebalik. Ya, seneng nggak lihat bening-bening Pak? Seneng? Senang. Seneng nggak? Ya. Maskernya pakai di mata. Biar nggak kelihatan bening-bening ya. Sayyidina Aisyah ini ketika Sayyidina Umar pada kuburan ini Pak, nggak apa-apa sebetulnya. Kalau kita kan nggak apa-apa, wanita melihat kuburan nggak ada masalah. Tapi Sayyidina Aisyah itu tidak. Kalau sekarang kebalik Pak, kita dianggap mati semua sama wanita ini. Iya, enak saja wanita buka kerudung depan kita, berarti kita dianggap mati kita ini Pak. Dari mana mereka tahu Khadijatul Kubra, Sayyidina Aisyah itu kalau yang buka aurat ini yang datang bukan kebenaran, yang datang ini setan. Dari mana? Ada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tahu Nabi Ibrahim Pak? Enggak. Pernah ngantuk ini ya. Nabi Ibrahim ini ketika mau dilempar oleh Raja Namrud, dibakarkan kayu sampai menggunung begitu kayu bakarnya. Ketika dinyalakan apinya, luar biasa Pak. Apinya menjalar kemana-mana dan panasnya ini luar biasa. Radius 500 meter, panas saking banyaknya kayu yang dibakar. Maka ketika terbakar kayu tadi, bingung Pak. Bagaimana ngelempar Nabi Ibrahim ini? Kalau dari 500 meter, nggak mungkin sampai. Kalau dekat dilempar, yang lempar juga kebakar. Maka bingung juga Namrud, bagaimana ya cara bakar Ibrahim ini. Nah, datang setan Pak. Nah, mengasih tahu kepada Namrud supaya bisa bakar Nabi Ibrahim ini, dikasih tahu oleh setan. Setan ini Pak, kalau kita punya akal nggak sehat, setan yang bantu kita Pak. Kalau maksiat, makanya kita lancar ya. Mau berangkat kemana, utang ini dapat Pak, karena dibantu setan aja. Kalau urusan sedekah, utang sama-sama nggak dapat karena kebaikan. Tapi kalau urusan maksiat, kita mau datang ke kafe nggak punya duit, minta aja teman-teman, malah dikasih. Ayo datang bareng sama saya. Ada saja jalan itu kalau untuk setan dibantu sama setan Pak. Emang hebat setan. Jelas ya Al-Quran, inna syaitana aduh, fattahidu aduh. Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu yang nyata dan tetap menjadi musuh. Jangan jadikan teman. Ini hajinya sudah berapa kali ke Mekah, melempar jumroh ya. Waduh semangat ketika melempar jumroh itu kelihatan setan di depan kita, seakan-akan begitu kan? Nafsu kita, lempar batu, sandal-sandal pun dilempar, saking nafsunya kita bayar. Tapi sampai di bandara setannya tidak teman lagi Bu. Datang ke tempat karaoke, nyawer lah. Mardul ini, haji tertolak ini, temannya setan lagi. Nabi Ibrahim ketika itu langsung setan datang. Ya Namrud, caranya begini, kamu ciptakan manjanik. Apa itu manjanik? Ketepel yang besar. Ya, suruh bikin ketepel. Namrud tadi sama setan. Maka dibikin ketepel. Tahu ketepel Pak? Kalau bahasa Jawanya panteng. Ada orang Jawa nggak sih? Wonten yang Jawa? Nggak ada. Saya saja yang Jawa. Bahaya nih. Dikeroyokan segini ya. Manjanik, jadi ketepel yang ada apa? Karetnya atau bannya itu Pak. Kata apa? Cepretan kata Sunda begini ya. Bahasa Tangerang ini, bahasa Inggris Timur. Cepretan ini nggak tahu dari mana mereka dapat cepretannya. Jangan tanya, repot jawabnya. Maka diciptakan manjanik. Maka waktu diciptakan selesai, ketepel lagi, uji coba. Ngambil batu seperti beratnya atau bentuknya seperti Nabi Ibrahim. Maka langsung Pak ketepelnya ditarik sama prajurit Namrud tadi, terlempar batu sampai kepada api yang menyala tadi. Wah sukses ini, berarti bagus ini. Ketepelnya sukses jadi ketepel. Langsung Ibrahim tadi, Ibrahim sini dipanggil Namrud, maka langsung Ibrahim dipasang di ketepel, maka ditarik, karetnya nggak bisa narik Pak, kayak bebel begitu. Tadi waktu kena batu
copot lagi, kemudian dicoba lagi sama batu, ditempel lagi batu, ditarik lagi, bisa kalau sama batu. Bingung ini, gimana caranya? Kalau Ibrahim nggak bisa melar karetnya. Setan lagi datang, waduh, Namrud percuma. Yang memegangi tadi yang apa? Memegang karet tadi itu para malaikat. Ini Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, nggak bakal kelempar. Terus bagaimana caranya bisa ngelempar? Gampang dengan Namrud. Datangkan perempuan, suruh buka kerudung, suruh buka aurat, sudah insya Allah bubar malaikatnya. Kata Namrud itu paling gampang sebenarnya ada prostitusi, gampang tempatnya kita. Aduh gampang dari wanitanya ini, jalan-jalan banyak wanita ini. Apalagi wanita-wanita yang centil, mudah kata Ibrahim lah. Mau cari model apa itu? Ya sudah datangkan semua perempuan-perempuan itu. Maka didatangkan perempuan ini Pak. Ketika perempuan didatangkan, kiri, kanan, depan, belakang, datang wanita semua, nggak pakai kerudung, buka aurat, langsung Pak. Karetnya tadi bisa melar, kenapa? Malaikatnya lari tunggang langgang, takut sama wanita buka aurat. Yang datang setan. Langsung terlempar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di atas api yang menganga. Tapi itu kan perbuatan manusia. Allah punya kemampuan Pak untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka ada ayat yang sering kita dengar, Qul ya naru kuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu. Ini kata ahli tafsir. Kalau cuma ayatnya Qul ya naru kuni bardan, balik kata orang Arab, sejuk. Wahai api, sejuk kamu. Niscaya Ibrahim meninggal karena apa? Kena beku, dingin Pak. Ada wassalaman, dan selamatkan. Maka Nabi Ibrahim selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ini ayat khusus untuk Nabi Ibrahim Pak. Jangan Anda punya kepinginan olahraga supaya nggak makan juga dibakar api, baca Gulyana Rukuni Badar wassalamu Ibrahim, baca sampai 10.000 sampai lidah kita nggak karuan Pak, tetap terbakar Pak. Ini ayat khusus untuk Nabi Ibrahim. Kata ahli tafsir, kalau ini bukan khusus ayat Nabi Ibrahim, pasti api di seluruh dunia sampai sekarang ini Pak nggak mungkin panas dingin Pak. Repot Bu, nggak bisa masak kita Bu. Ya, yang rokokan, mati hidup ini, awet rokok kita ya, karena sejuk. Gak bisa kita ini rokok, kenapa? Apinya bardut, sejuk dingin. Berhubung ini ayat khusus Nabi Ibrahim, maka kita bisa rokokan sampai berpangkuan ya. Ini bukan api segala, untuk masak segala, bisa. Maka Bu pelajari Isra Mi'raj ini juga saya sambungkan. Isra Mi'raj ini Bu pelajaran ya kepada kaum wanita, kepada kita semuanya. Kenapa? Isra Mi'raj ini luar biasa Pak, ceritanya panjang lebar. Kalau diceritakan 2 hari nggak selesai Pak, sampai kita capek mulut kita nggak mungkin selesai Pak, karena hikmahnya besar, riwayatnya panjang. Tapi saya malam ini senang cerita ibu-ibu saja ya, karena dia nggak ngantuk Pak, udah malam ini ya. Isra Mi'raj ini Bu, Nabi Muhammad ini setelah dari Masjidil Aqsa ini ke langit Bu, diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Saya nggak cerita surga kan, cerita neraka saja. Kalau surga ini mati, nggak usah dibahas. Ini neraka Pak Bu. Kata Nabi Uritul Nas wa ra'aitu aksaru fihi minan nisa. Aku diperlihatkan Allah neraka. Wa ra'aitu aksaru fiha minan nisa. Yang banyak di dalam neraka adalah kaum wanita. Hati-hati terancam Nabi. Ayo. Nabi lihat neraka kok banyak wanitanya, kenapa ya? Yukafirullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Nabi ditanya sahabat, apakah mereka wanita ini gak nyembah Allah wahai Nabi? Tidak. Mereka ini yukafirul ihsan wa yukafirul asir. Wanita ini ingkar kepada kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Bukan karena gak mukmin, gak Islam yang masuk neraka ini,
Bukan, karena wanita ingkar kepada suami dikasih belanja masih kurang terus. Betul apa enggak? Waduh, banyak tersiksa suami-suami ini. Makanya kita juga diberangkatkan besok karena kau tidak meninggal, Pak. Sedih nanti, Pak. Kalau zaman sekarang, saya pernah lihat itu istrinya meninggal malah ketawa-ketawa. Loh, kok ketawain, Beb? Alhamdulillah, Beb. Sebentar lagi saya kawin lagi, Beb. Wah, bahaya wanita tidak masuk surga. Alhamdulillah, Beb. Sudah berakhir penderitaan saya, Beb. Maka gak bersedih laki-laki, maka bahaya wanita tadi gak masuk surga, masuk neraka, alhamdulillah. Tapi kalau di sini gak masuk surga semua, amin. Amin. Kenapa? In ahsantu illa ihdahuma dahra wa ra'aitu 'alaika khairan qad. Kata Rasulullah SAW, kita suami istri ini berkumpul 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Kebaikan yang luar biasa selama 2 tahun. Ketika suami pernah melakukan kesalahan satu kali saja, kebaikan yang 20 tahun tadi hilang di hadapan istri kita. Coba ya, kan banyak sekarang ini ya. Kita ini sudah manjakan istri. Ketika kita ketahuan kali lagi, bubar kebaikan kita. Padahal istri kita sudah kita belikan rumah, belikan mobil, ya pakai yang segala macam, kategorinya sudah komplit. Kan sudah baik ini, Pak, mulia wanita ini. Ya, ketika kawin lagi, waduh, mobil gak ada artinya, gak perlu mobil saya. Gaya kan begitu. Pilih dia atau saya, gitu ya. Kalau saya bilang saya pilih dia, kan repot bener ya. Sama-sama repoti. Maka hati-hati, Bu, sama suami harus menerima kita, Bu. Ya, ini Pak, dicoba besok Pak suami istri kita, Pak. Gak usah kasih belanja. Kan harus dicoba, Pak. Semua ini kan harus dicoba. Kan nggak tahu kita bener nggak istri kita ini cinta kepada kita. Yang sudah kumpul 10 tahun, 5 tahun, ada 20, bahkan 25 tahun. Besok jangan kasih belanja, libur 2 hari, 3 hari. Biarkan saja, Pak, pura-pura kita nggak punya duit. Ya, Bu, paling Pak resikonya kita nggak dibukain pintu kamar. Nggak apa-apa, ada kamar lain. Mulai kali 2 ini, kalau kali 1 ya repot, mau kemana kita? Coba, Pak, saya ini pernah, kalau ngomong begini pernah saya coba, Pak. Bukan 3 hari saya, Pak, sebulan. Saya mau nyoba istri saya itu, Pak, sebulan gak kasih belanja. Gak datang nih, saya gak datang, gak ada kabar. Apalagi telepon, gak punya telepon saya. Datang saya, Pak, sebulan. Saya lihat istri saya gak lihat saya, Pak. Cuman saya gak heran, saya sudah tahu paling istri saya marah. Cuman yang heran ini, Pak, rumah ini habis semua, Pak, kosong. Loh, saya bilang, ini gak kemana istri saya ini? Kok gak bicara sama saya? Saya tanya kepada anak saya, ini gak kemana barang ini? Apa nak ngasih belanja sebulan dijual semua sama orang ini? Ayo. Wah, hebat ini. Istri saya gak pakai demo, Pak, praktek langsung, Pak, tindakan. Akhirnya terpaksa, Pak, ganti lagi kita, Pak, belanja ini. Setelah belanja komplit, ada TV-nya, ya, ada lemarinya komplit, diajak ngomong lagi. Ya gimana sebulan, Pak? Nanti nggak ditanya, Pak. Oleh saja enggak. Maka saya demo ini barang kemana semua ini. Maka dicoba, Pak. Saya tidak pernah coba. Giliran kita, oleh-oleh kita ini begitu supaya wanita kita tambah cinta, taat kepada kita, Bu. Kita ini paling mudah, Bu. Perempuan ini paling mudah. Ibadah sama Allah masuk surga itu paling mudah, 4 langkah masuk surga. Kalau laki-laki repot, ibadah, tanggung jawab, cari makan, cari kerjaan, cari duit, bayar cicilan, macam-macam pokoknya. Kalau wanita kan gampang, as-shalah fi waqtiha. 1 langkah masuk surga. Mau ke surga ini 4 langkah saja. Sholat di waktunya. Wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa ta'at zaujah, taat kepada suami. Dan yang terakhir adalah menutup aurat. Kalau 4 ini kita lakukan, Bu, kaum wanita ini, nggak usah bapak-bapak. 4 ini, Bu, di Aisyah ini boleh kita pilih pintu surga dari mana kita bisa masuk. Mau pintu belakang, pintu samping, bebas Anda bisa masuk surga, Bu.
Waduh. Kan enak, 4 langkah saja Bu. Sholat, puasa, taat suami, tutup aurat, surganya bebas. Mau pintu samping, mau pintu dapur, langsung makan. Mudah bagi kita Bu. Apalagi, nah ini yang hebat ini. Kalau kita ridho suami kita kawin, nggak usah pakai langsung lompat kita ini. Setuju nggak? Para laki-laki kalau usah kawin, Bu, sabar Bu. Sabar, ini ujian Bu, yang tabah. Ujian Bu yang tabah. Ini pendidikan juga Bu. Ya, bukan dosa orang kawin lagi, nggak dosa. Nggak dosa. Dosa nggak kawin lagi? Enggak. Bu, dosa nggak laki-laki kawin lagi? Enggak. Nggak dosa? Enggak. Berarti boleh kan? Boleh. Nggak dosa, nggak boleh. Capek kan? Ya. Capek yang bicara ini boleh tapi nggak mau. Gimana sih? Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa acara-acara seperti ini adalah bentuk seorang anak berbakti kepada orang tua. Ayo yang masih ada orang tua kita masih hidup, muliakan orang tua kita. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan orang tua kita. Karena letak ridhonya Allah tergantung mereka. Ya, Yang pagi Pak, kalau masih ada orang tua, datangi orang tua, salaman kita. Jangan nunggu lebaran salaman sama orang tua Bu. Ya, satu hari kita kalau dekat datang di rumah ini, orang tua kita, cium tangannya. Kalau belum cium betisnya ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, sebagai tanda bakti kepada orang tua. Kita sering Pak yang jauh orang tua ini, telepon kan ada. Ya, jangan kita sering telepon ke teman kita setiap hari berapa kali, telepon istri kita, telepon anak kita, tapi nggak pernah telepon dengan orang tua kita. Nggak tahu keadaannya, tahu-tahu dapat kabar sakit. Karena kita nggak pernah tanya tahu kabarnya bagaimana orang tua kita. Padahal kita gampang mau telepon orang tua, telepon teman-teman aja tiap hari berapa kali. Ya, yang kita cintai ini berapa kali, sering, setiap saat kita telepon. Tapi terhadap ibu bapak jarang kita komunikasi. Ini bulan Syaban Pak, bulan silaturahmi sebetulnya. Ayo ya, sebelum puasa saling memaafkan, saling silaturahmi. Ya, ini kalau orang dulu biasanya kalau Syaban ini datang ke ulama-ulama, ya, ke guru-guru, ya, minta doa, minta maaf, terus datang ke orang tua, minta maaf, minta doa, supaya apa? Supaya kita bisa panjang umur, sehat, ketemu bulan Ramadan, bisa ibadah, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa menghatamkan Quran, ya taraweh sampai lebaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kita kemenangan nanti di hari Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Cukup apa enggak ini? Cukup ya? Capek kita Bu, katanya dilapar. Ya Pak, saya kira cukup. Nanti lagi lah, kapan-kapan mudah-mudahan kita umur panjang bisa ketemu lagi Pak. Bahasanya lainnya. Ini nanti kalau diatur rajinangan kalau acara begini, yang perempuan di belakang saja, ngerti saya, iya. Itu saja pesan saya, depan laki-laki, belakang perempuan ya. Jadi enak bebas kalau ngomongin, nggak bebas tekan saya Pak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi oleh-oleh kita. Yang sedikit ini khusus bagi saya, bagi kita semua agar jadi manfaat. Ya, peringatan-peringatan seperti ini, ya jangan peringatannya saja kita semangat, tetapi semangat untuk merubah hidup kita. Mulai besok yang punya orang tua muliakan. Yang sudah meninggal bacakan doa, bacakan yasin tahlil. Kalau pas datang meskipun kita punya rezeki sedikit, kirim doa kepada mereka. Dan itu yang manfaat bagi mereka, karena ditunggu doanya anak ibu. Doanya anak kepada orang tua ini yang telah meninggal ditunggu oleh orang tua, dan akan pasti Allah nyampaikan doanya anak, permohonan maaf, permohonan ampun ini akan disampaikan Allah kepada orang tua kita yang telah meninggal. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Amin.
Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan, Amin. Allah panjangkan umur, dan yang telah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya. Wabil khusus yang sahibul hal kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah angkat setinggi-tinggi, Allah berikan tempat yang luar biasa. Berikut orang tua kita semua yang telah meninggal, keluarga kita, kakak, adik, bapak, ibu semuanya, mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, Amin. yang hari ini susah, gelisah, mudah-mudahan Allah gembirakan hati. Amin. Allah bahagiakan hati kita. Amin. Berkatnya majlis hall, berkatnya majlis Isra Mi'raj. Dan kita doakan para guru-guru kita, Abuya, Iim, Abuya, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat, sehingga kita selalu dibimbing oleh mereka berdua, Amin. mendapatkan kemanfaatan dari mereka, mendapatkan keberkahan dari mereka. Maka mudah-mudahan mereka selalu sehat dan panjang umur. Amin ya Rabbal. Dan kepada guru-guru kita, kiai kita yang hadir, mudah-mudahan juga begitu, Allah sehatkan mereka, Allah panjangkan umur mereka di dalam ketaatan, di dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, mudah-mudahan malam hari yang sempit rezekinya Allah lapangkan rezeki. Amin. Yang banyak hutangnya ya Allah, yang punya hutang ya Allah, mudah-mudahan berkatnya Mi'raj Nabi Muhammad, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah bayar, Allah lunasi hutang-hutang kita. Amin. Mudah-mudahan yang sempit rezekinya, yang dalam keadaan fakir miskin, mudah-mudahan Allah angkat, Allah berikan yang lapang, yang luas rezekinya. Amin. Rezeki yang halal, yang banyak, yang manfaat, yang berkah. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah cabut penyakit kita semuanya, penyakit di kampung kita, Allah cabut bala bencana, Allah hindarkan dari segala fitnah. Ya Arhamar Rahimin, ya Sami'u ya Basir. Mudah-mudahan ya Allah taubat kita ya Allah di bulan Sya'ban ini ya Allah, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah matikan kami semuanya dalam keadaan iman dan Islam, di husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami sehingga kami masuk surgamu ya Allah. Berkumpul dengan orang tua kami ya Allah, dengan bapak ibu kami, saudara kami ya Allah, dengan guru-guru kami, dengan para kiai kami, dengan habaib kami, semuanya berkumpul di dalam satu surga ya Allah. Dan takdirkan kami masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sakiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fatwana bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah,